Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengawali tahun 2026 dengan aktivitas penegakan hukum yang padat. Dalam kurun waktu 2 bulan pertama tahun ini, Lembaga Antirasuah telah menggelar 5 operasi tangkap tangan, OTT, di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan catatan Kompas.com, 3 OTT dilakukan sepanjang Januari 2026, sementara 2 OTT lainnya digelar pada awal Februari 2026. Operasi senyap tersebut menyasar beragam kalangan, mulai dari pegawai pajak, pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga kepala daerah. Berikut rangkuman 5 OTT KPK di awal 2026. OTT Pegawai Pajak KPP Madya Jakarta Utara. OTT pertama digelar KPK pada Sabtu, 10 Januari 2026, dengan sasaran Kantor Pelayanan Pajak, KPP, Madya Jakarta Utara. Dalam operasi ini, KPK menangkap 8 orang. Sehari berselang, pada Minggu, 11 Januari 2026, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026. Kelima tersangka tersebut adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, Waskon, Agus Syaifuddin, serta anggota tim penilai Asko Bahtiar sebagai penerima suap. Sementara dari pihak pemberi, KPK menetapkan Abdul Kadim Sahbudin, konsultan pajak, dan Edi Yulianto, staf PT Wanatiara Persada. KPK mengungkapkan, Agus Syaifuddin meminta PT Wanatiara Persada membayar pajak all-in senilai 23 miliar rupiah, dengan 8 miliar rupiah diantaranya sebagai fee yang akan dibagikan ke sejumlah pihak. Namun, pihak perusahaan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar 4 miliar rupiah. Setelah kesepakatan tercapai, tim pemeriksa menerbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, SPHP, dengan nilai pajak 15,7 miliar rupiah, turun sekitar 80% dari nilai awal 75 miliar rupiah. OTT Wali Kota Madiun. 9 hari kemudian, KPK kembali melakukan OTT, kali ini di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin, 19 Januari 2026. Dalam operasi ini, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi bersama 9 orang lainnya. KPK menetapkan Maidi sebagai tersangka kasus pemerasan dengan modus fee proyek, dana corporate social responsibility, CSR, dan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Selain Maidi, KPK juga menetapkan Rochim Ruhdianto, orang kepercayaan Maidi, serta Tarik Megah, Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, sebagai tersangka. KPK mengungkapkan, pada Juli 2025, Maidi diduga mengarahkan pengumpulan uang dari pengurus Yayasan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun sebesar 350 juta rupiah dengan dalih dana CSR terkait izin akses jalan. Tak hanya itu, pada Juni 2025, Maidi juga diduga meminta 600 juta rupiah kepada pihak pengembang PT Hemas Buana melalui perantara orang kepercayaannya. KPK turut menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh Maidi selama periode 2019-2022 dengan total mencapai 1,1 miliar rupiah. OTT Bupati Pati. Masih pada 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo di Jawa Tengah. Dalam operasi ini, KPK menyita uang tunai 2,6 miliar rupiah yang disimpan di dalam karung dan kresek hitam. KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa. Selain Sudewo, 3 kepala desa juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Abdul Suyono, Sumarjiono, dan Karjan. Kasus ini bermula dari rencana pengisian 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Sudewo diduga meminta para calon perangkat desa membayar uang dengan tarif 165 juta rupiah hingga 225 juta rupiah per orang. Hingga pertengahan Januari 2026, dana yang terkumpul mencapai 2,6 miliar rupiah dan diduga akan diserahkan kepada Sudewo. OTT Pegawai Pajak KPP Madya Banjarmasin. Memasuki Februari 2026, KPK kembali melakukan OTT pada Rabu, 4 Februari 2026, dengan sasaran KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam operasi ini, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwowijoyo, 1 ASN, dan 1 pihak swasta. Penyidik menyita uang sekitar 1 miliar rupiah. Ketiganya langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif. OTT Ditjen Bea dan Cukai. Pada hari yang sama, KPK juga menggelar OTT di Jakarta dan Lampung yang menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. KPK mengamankan seorang mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai di Lampung, serta sejumlah pihak lain di Jakarta.
OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam kegiatan importasi yang melibatkan oknum bea cukai dan pihak swasta. KPK menyatakan seluruh perkara tersebut masih terus dikembangkan guna mengungkap jaringan dan aliran dana yang terlibat.